Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai bilangan bulat. Pada video ini terdapat beberapa hal yang akan dijelaskan. Yang pertama ada KI atau kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar, lalu tujuan dari pembelajaran, lalu materi pembelajaran dan evaluasi. Baik, kita mulai saja ke kompetensi inti. Kompetensi inti pada pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Next yaitu kompetensi dasar, yang dimana kompetensi dasar dari materi ini yaitu 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami pengertian bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat. Yang keempat, peserta didik dapat mengoperasikan bilangan bulat dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun campuran. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat operasi bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama mengenai apa itu bilangan bulat, lalu ada macam-macam bilangan bulat, operasi pada bilangan bulat, dan akan ada kuis. Mari kita mulai dari penjelasan mengenai apa itu bilangan bulat. Sejarah bilangan. Awal mula munculnya bilangan matematika diprediksi dari bangsa atau suku-suku yang bermukim di sepanjang aliran sungai, seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia di Sungai Tigris dan Eufrat, dan bangsa Cina di Sungai Huanghe dan Yangtze, dan masih banyak lagi. Mereka memerlukan matematika, khususnya bilangan, untuk perhitungan perdagangan, pengukuran luas tanah, perubahan musim dingin, dan lain sebagainya. Bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat, tetapi nilainya yang bulat. Semua bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau desimal, artinya semua bilangan caca, beserta negatifnya termasuk bilangan bulat. Lambang bilangan ini berasal dari bahasa Jerman yaitu Zahlen yang berarti bilangan. Himpunan bilangan bulat matematika dilambangkan dengan huruf Z. Macam-macam bilangan bulat terdapat pada garis bilangan, dimulai dari angka 0 sebagai titik tengah dari garis bilangan, lalu ke sebelah kanan merupakan bilangan asli atau bulat positif, yang contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada bilangan caca yang dimulai dari angka 0, 1, dan seterusnya, dan kemudian ada bilangan bulat negatif di sebelah kiri garis bilangan. Operasi hitung pada bilangan bulat terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita mulai dari penjumlahan. Pada penjumlahan bilangan bulat berlaku beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama ada sifat asosiatif, yaitu ketika dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Yang kedua ada sifat komutatif, yaitu ketika A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Contoh penjumlahan bilangan bulat. Ketika dalam kurung 2 ditambah 5 ditambah 4 akan sama dengan 2 ditambah 5 dan ditambah 4 sama dengan 11.
Yang kedua ada contoh dari sifat komutatif, yaitu 6 ditambah 7 akan sama dengan 7 ditambah 6, yaitu 13. Selanjutnya contoh dari unsur identitas, ketika 8 atau bilangan bulat ditambahkan 0 akan sama dengan 0 ditambah 8, yang dimana hasilnya tetap bilangan bulat itu sendiri, yaitu 8. Yang kedua ada pengurangan dalam bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat yaitu sebagai berikut. A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. A dikurangi 0 akan sama dengan A, dan 0 dikurangi A akan jadi negatif A. Contohnya 12 dikurangi 20 itu sama dengan 12 ditambah negatif 20, yaitu negatif 8. Contoh yang kedua yaitu ketika 1 dikurangi negatif 2, ya artinya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Yang berikutnya mengenai perkalian bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat, hasil perkalian antara dua bilangan bulat atau lebih harus mengikuti ketentuan berikut. Yang pertama, perkalian bilangan bulat positif akan menghasilkan positif. Contohnya, ketika 2 dikalikan 6 itu sama dengan 6. Dan yang kedua, perkalian bilangan bulat negatif akan menghasilkan positif. Contohnya, negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Namun, perkalian bilangan bulat antara bilangan positif dan negatif akan menghasilkan negatif. Contoh, negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu ketika dalam kurung A dikali B dikali C akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga sifat komutatif dan sifat distributif, yaitu A dikali B ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang terakhir ada pembagian bilangan bulat. Hasil pembagian antara dua bilangan bulat atau lebih harus mengikuti ketentuan berikut. Pembagian bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Contoh, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sedangkan pembagian bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan positif juga. Contohnya ketika negatif 6 dibagi dengan negatif 2, hasilnya sama dengan 3. Adapun pembagian antara bilangan positif dan negatif menghasilkan bilangan negatif. Contohnya 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Pada pembagian bilangan bulat ini tidak berlaku sifat komutatif dan tidak berlaku sifat asosiatif. Jika dibagi dengan 0 atau 0 sebagai nilai yang dibagi, menghasilkan nilai tak berhingga dan tidak terdefinisi. Contoh, 2 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Dan 3 dibagi 0 tak hingga juga. Walaupun 2 tidak sama dengan 3, tapi semua bilangan bulat jika dibagi 0 hasilnya akan tak hingga, dan jika 0 dibagi dengan bilangan bulat hasilnya tidak terdefinisi. Perlu diingat bahwa hasil bagi antara dua bilangan bulat tidak selalu bilangan bulat. Contohnya ketika 6 dibagi 4 sama dengan 1,5, sedangkan angka 1,5 itu tidak termasuk dalam bilangan bulat. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba kerjakan latihan soal berikut dengan menuliskan jawaban di kolom komentar.
Demikian pembahasan materi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.